Tayyib, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah, karena atas semua limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan-kebaikan ini dapat terlaksana, semua kenikmatan-kenikmatan ini bisa menjadi sempurna, itu atas kebaikan dan rahmat dari Allah. Kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia, di kesempatan yang penuh berkah, itu juga atas rahmat dari Allah. Maka daripada itu kita memperbanyak pujian dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak lupa kami juga mengajak agar kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga besar beliau, sahabat dan kerabat beliau, dan tentu saja umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Tayyib, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita mulai kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah tema kajian kita pada malam hari ini cukup up to date dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, polemik yang cukup viral ya di tengah masyarakat. Maka bagaimana Islam memandang hal ini, bagaimana tuntunan syariat agar kita tidak salah dalam melangkah ya. Dan tentu saja tema kita pada malam hari ini adalah mendidik dengan kekerasan, bagaimana Islam memandangnya. Jadi jika kita mendidik, tentu saja yang kami maksud adalah anak-anak kita dengan keras, dengan tegas, itu Islam memandangnya itu seperti apa ya, hukumnya bagaimana, arahannya seperti apa ya. Sebagaimana kita tahu yang viral ya, ketika ada seorang anak SMA merokok dan tidak melakukan kegiatan sekolah, maka anak itu gimana Pak? Sampun? Ya, oke. Nah, taib. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, berita yang viral ketika ada anak SMA yang ditampar oleh kepala sekolahnya. Kemudian satu sekolah memutuskan untuk demo dan libur bersama ya, bolos bersama. Bahkan sampai kepala sekolah itu dilaporkan ke kepolisian. Maka jika ada hal yang seperti ini itu terjadi, sudut pandang syariat itu seperti apa sih? Pandangan agama kita itu seperti apa? Apakah membenarkan menampar orang yang merokok gitu, anak yang merokok, ataukah memang menampar anak yang merokok itu ya dilarang dalam syariat ya. Dan bagaimana hukum-hukum yang semisal daripada itu ya, maka insya Allah akan kita pelajari dalam kurun waktu ya 50 menit ke depan. Semoga Allah berikan kemudahan. Taib, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mendidik dengan kekerasan, bagaimana Islam memandangnya? Mendidik anak, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ya, yang perlu kita ketahui ya, poin yang pertama, mendidik anak itu merupakan sebuah kewajiban ya. Jadi jangan sampai kita melalaikan kewajiban itu, karena kewajiban itu jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka kita akan berdosa ya, karena itu adalah sebuah kewajiban ya. Tentu saja ayat yang paling jelas adalah di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah keluarga, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya, jadi kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Sedang tafsir yang paling
tepat untuk menjelaskan ayat ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, maksud menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka adalah allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didiklah mereka, dan perbaikilah akhlak dan adab mereka. Jadi menjaga keluarga kita dari siksa api neraka itu adalah mendidik mereka, ya, memberikan pemahaman, pendidikan, tarbiyah yang baik, kemudian juga tidak mengesampingkan dalam masalah akhlak dan adab. Itu kewajiban. Jika kita lalaikan, maka kita berdosa. Bahkan dalam hadis yang menguatkan hal tersebut adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya, kemudian di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dikatakan warrajulu ra'in ala ahli baiti, dan seorang suami itu adalah bertanggung jawab atas semua orang yang dipimpin dalam keluarganya. Ya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terkait hal itu nanti di akhirat. Wal mar'ah, dan seorang istri ra'iyah ala ahli baiti zaujiha, dia adalah penanggung jawab atas keluarga suaminya, wa waladihi, dan tentu saja anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia nanti di hari kiamat akan ditanyai terkait hal tersebut. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dari dua dalil ini, ya, dari dua dalil ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa mendidik anak-anak kita, khususnya kita sebagai suami, mendidik keluarga kita, istri dan anak-anak kita adalah sebuah kewajiban. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, mendidik dengan kekerasan itu boleh atau tidak? Dalam agama kita Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, hukum asal mendidik anak itu adalah dengan lemah lembut. Hukum asal mendidik anak itu adalah dengan lemah lembut. Dan ini hadisnya sahih riwayat Ahmad. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan bukan golongan kami. Jadi orang yang mendidik anak dengan kasar tanpa udzur, ya, nggak ada alasan tertentu, itu bukan golongan kami. Menyikapi anak dengan kasar tanpa alasan itu bukan golongan kami. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati," bukan bagian dari umatku. Jadi bukan bagian dari umatku. Siapa saja? Man lam yujil kabirona, siapa yang tidak memuliakan orang tua. Jadi kalau orang muslim nggak punya sopan santun dengan orang tua, itu bukan golongannya Nabi. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus punya sopan santun terhadap orang tua. Alhamdulillah kita sebagai orang yang tinggal di culture Jawa, itu bahkan sedari kecil ini kita diajari. Ada bahasa untuk sesama, ada bahasa untuk orang yang umurnya lebih tua tapi tidak jauh dari kita, ada bahasa yang kita gunakan untuk orang yang umurnya lebih tua jauh dari kita. Kita sudah dididik dengan hal itu dari kecil. Jadi kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah ini. Jadi kita harus memuliakan, menghormati orang yang lebih tua. Wa yarham sogirona, dan bukan golongan kami, kata Nabi, yang tidak berkasih sayang pada anak-anak kecil. Jadi kalau kita ini nggak punya kasih sayang pada anak-anak kecil, ya, keras, kaku, nggak punya sifat lemah lembut terhadap anak kecil, Nabi itu sampai mengatakan kita bukan golongannya. Maka hati-hati, jangan mudah bersikap keras terhadap anak-anak kita. Ya. Kemudian wa ya'rif li alimina haqqah, dan bukan golongan kami orang-orang yang tidak tahu hak-hak orang yang berilmu di tengah-tengah mereka. Jadi orang yang berilmu itu punya hak, dan hak itu harus ditunaikan. Ya, kalau orang yang berilmu itu haknya tidak ditunaikan, maka dia bukan golongan Nabi. Ini Nabi yang mengatakan, hadis ini ya diterima oleh banyak ulama.
Ya, jadi orang berilmu itu punya hak. Ya, mereka harus dimuliakan, dihormati, ya, karena ilmu mereka, karena khidmat mereka terhadap agamanya. Taib. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi mendidik anak dengan lemah lembut itu hukum asal. Ya, jadi mendidik anak dengan lemah lembut itu hukum asal. Nggak boleh kita mendidik anak dengan keras, ya, dengan kasar, memukul dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, hukum asalnya. Karena ya, mendidik dengan lemah lembut itu memang hukum asal daripada pendidikan yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Bahkan Nabi saja dalam sebuah riwayat pernah, mohon maaf, disemproti sama anaknya sahabat, beliau diem-diem saja. Jadi Nabi itu pernah, anak kecil ya, mulutnya penuh dengan air, kemudian disemproti fu gitu ke Nabi. Nabi nggak marah tuh, biasa aja. Dalam riwayat sahih hadis. Ya, coba antum kalau disemproti anak-anak kecil, ya, kumur-kumur, antum apain? Tempeleng. Ya, Nabi ini dalam sebuah riwayat pernah disemprotin anak-anak kecil ini, gitu mukanya, ya, pakai air, ya, dibalas Nabi lagi, pakai air. Jadi bercanda, nggak dibawa emosi, nggak dibawa kasar gitu, ya, karena memang posisinya lagi bercanda, biasa aja, ya. Ya, dan hadis yang sahih itu Nabi ketika sholat sujudnya lama sekali, nggak berdiri. Ternyata memang ada cucu-cucunya yang lagi bermain di punggungnya, dan Nabi tidak marah akan hal tersebut. Jadi memang mendidik anak itu hukum asalnya adalah lemah lembut. Apalagi Allah itu sangat mencintai kelemah lembutan. Ya, Allah ini sangat mencintai kelemah lembutan. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, ini hadisnya sahih, ya, riwayat Bukhari, ya Aisyah, wa Aisyah, innallah rafiqun, Allah itu maha lemah lembut, yuhibbu rifqa, dan Allah ini mencintai kelembutan fil amrih kulli, dalam semua urusan. Dan dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ini hadis riwayat Muslim, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan jadi indah. Jadi kalau sesuatu itu ada kelemah lembutan akan jadi indah. Ya. Wala yunza min syai'in illa syana. Dan sesuatu itu tidak akan ditarik kecuali hal itu akan menjadi jelek. Jadi kelemah lembutan itu memang dianjurkan. Ya, dianjurkan. Maka ya, memang Bapak Ibu rahimakumullah, mendidik dengan kekerasan, ya, Islam memandangnya itu sebenarnya hukum asalnya dijauhi. Saya bilang dijauhi, ya, bukan haram. Karena hukum asal mendidik itu adalah dengan lemah lembut. Loh Ustadz, kenapa nggak haram? Karena Nabi pernah mendidik dengan tegas. Nabi pernah mendidik dengan kasar. Nabi pernah mendidik dengan perangai yang mungkin, mohon maaf ya, wajahnya memerah gitu. Ya, pernah nggak Nabi mendidik yang seperti itu? Pernah. Jadi Bapak Ibu, mendidik anak dengan kasar itu ibarat, kalau boleh kami analogikan, itu seperti perceraian, gitu ya. Hukum asal mempertahankan rumah tangga itu dianjurkan. Ya, hukum asal mempertahankan rumah tangga itu dianjurkan. Ya, di surat An-Nisa, di surat At-Taghabun, ya, di banyak surat di dalam Al-Quran itu hukum asal rumah tangga itu dipertahankan. Dan bercerai itu hukum asalnya diharamkan, karena bercerai itu asal muasalnya adalah dari iblis. Itu hukum asal. Tapi bercerai itu bisa jadi pilihan yang terbaik. Nabi pun pernah bercerai. Nabi bahkan bercerai 3 kali. Ya, Nabi itu bercerai 3 kali. Itu menunjukkan terkadang kalau perceraian itu ada alasan syar'i, maka boleh dilakukan, bahkan dianjurkan untuk dilakukan. Maka seperti itulah kita mendidik dengan keras anak-anak kita. Ya, jadi hukum asalnya lemah lembut, tapi kalau ada suatu keadaan perlu
untuk tegas, perlu untuk keras, dan alasan ini dibenarkan maka diperbolehkan. Kita tidak boleh ya mengingkari hal itu. Makanya kadang-kadang datang orang-orang yang mohon maaf ya berbicara atas nama agama padahal dia tidak paham agama. Ya, misal dia bidangnya psikologi, bidangnya dokter anak dan sebagainya. Ya, cukup dia berbicara pada bidangnya. Ya, dan kita meyakini apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Misal Allah itu mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi orang yang paling mulia dalam syariat kita ini ya, yang harus kita yakini adalah Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW dalam semua perkara, termasuk dalam hal mendidik. Maka kalau ada orang ngasih contoh pendidikan, kemudian contoh itu menyalahkan pendidikannya Nabi, maka kita harus meyakini dia yang salah, bukan Nabi yang salah. Contoh, saya pernah melihat atau video pernah berseliweran di media sosial, katanya anak nggak boleh dijewer. Kalau anak itu dijewer, nanti sel-sel otak itu akan mati katanya, bikin dia bodoh, kata psikolog. Lah pertanyaannya, wong Nabi aja pernah jewer. Nabi lo pernah jewer. Nabi itu pernah jewer anak, pernah. Nanti kita bahas hadis. Ya, katanya anak itu jangan dibentak. Loh, Nabi pernah bentak. Anak itu jangan dibilang jangan. Loh, maksudnya gimana? Misal, ini pernah ini saya nganter anak si sekolah, kemudian salah satu umahat itu bilang, saya ngomong ke anak saya, belajar yang bener ya, jangan nakal, saya bilang gitu. Kemudian tiba-tiba dia itu nyela omongan saya, Ustadz, anak itu jangan dibilang gitu. Oh, maksudnya gimana? Jangan dibilang jangan nakal, bilang aja jadi anak yang pinter. Gak usah bilang jangan nakal, jangan mukul, gak usah Ustadz. Ya jangan pakai kata jangan. Lah Nabi aja pakai kata jangan. La taqdob walakal jannah, jangan kau marah bagimu surga. Ya Allah aja pakai kata jangan. Ya, la taqrabu zina, jangan engkau mendekati zina. Ya, jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran itu pakai kata jangan, dan banyak sekali ungkapan dalam hadis itu pakai kata jangan. Lah terus masa kita ini gara-gara ucapan seorang psikolog meniadakan pembelajaran yang ada di Al-Quran dan hadis? Kan nggak mungkin. Ya terserah ya kalau Anda memilih hal itu, tapi kami meyakini Al-Quran adalah sebaik-baiknya petunjuk. Ya, Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya petunjuk, dan hadis Nabi itu adalah sebaik-baiknya arahan, karena beliau ya maksum, ya ketika salah kan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang disampaikan Nabi nggak pernah salah. Ya, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya mendidik dengan keras, mendidik dengan tegas itu bagian dari syariat, jika dibutuhkan, kayak perceraian. Jadi Anda nggak boleh meyakini kayak orang sebelah. Orang sebelah itu kalau sudah nikah nggak boleh cerai. Gini mboten, tahu ya? Yang sebelah ya. Yang sebelah itu kalau sudah nikah ya seumur hidup, nggak boleh cerai. Ya. Kalau cerai berarti dia jomblo sampai mati. Nggak boleh cerai sebelah itu. Ya. Sedangkan dalam agama kita bercerai itu bagian dari syariat. Saya bilang bagian dari syariat itu bukan untuk ditempuh ya, tapi ada dalam syariat. Jika dibutuhkan boleh dipakai. Ya, jika dibutuhkan boleh dipakai. Saya ulang sekali lagi ya, hukum mempertahankan rumah tangga itu adalah asalnya, tapi bercerai itu bagian dari syariat. Kalau dibutuhkan boleh dipakai. Sama, hukum mendidik anak dengan lemah lembut itu asalnya, tapi mendidik anak dengan keras dan tegas jika diperlukan boleh dipakai. Ya, boleh dipakai. Ya, tapi ingat ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya ada aturan mainnya. Ya, ada aturan mainnya. Ya, ada aturan mainnya. Misal Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya di sini nanti ada sekitar 12 ya aturan main mendidik anak dengan
tegas ya, dengan keras ya, agar kita ini tetap berada dalam koridor syariat dan tidak menyelisihi agama kita. Insya Allah akan kami sampaikan dengan singkat, dengan ringkas ya, yang insya Allah semoga langsung bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada sekitar 12 atau 13 poin Bapak Ibu rahimakumullah ya. Yang pertama, kata para ulama ya, jika hendak memukul maka pukulan itu adalah alternatif terakhir ya, jadi bukan opsi yang pertama ya, tapi opsi yang terakhir, alternatif yang terakhir. Jika hendak memukul, ingat mukul itu alternatif terakhir. Ini kata para ulama. Dalilnya mana? Ya di surat An-Nisa, wallati takhafuna nusuzahun ayat 34, faiduhun wahjuruhun fil madaji watribuhun. 3 cara mendidik istri. Ya, ini memang mendidik istri, tapi kata para ulama ini digunakan juga untuk mendidik anak karena sama-sama memukul. Cara mendidik istri yang pertama adalah dinasehati. Jadi opsi yang pertama itu nasihat Bapak Ibu. Kemudian opsi yang kedua adalah pisah ranjang, wahjuruhun. Kalau istri Anda nasihati nggak bisa, maka Anda pisah ranjang dengan dia. Kalau masih nggak bisa, watribuhun, baru dipukul. Jadi ingat, ketika Anda hendak memukul, ketahuilah memukul itu alternatif terakhir. Anak kita nuwakal, nasihati dulu, jangan langsung dipukul. Ya nasihati dulu, ya nasihati dulu. Kalau nggak bisa, ya mungkin nanti ada alternatif untuk memukul. Tapi nanti yang pertama itu adalah nasihat. Itu kata para ulama. Kemudian yang nomor 2, ya, jika ingin memukul maka pukulannya sifatnya ringan dan tidak melukai. Jadi kalau kita ini mau memukul anak kita, mau keras sama anak kita, ingat, kita ini ingin mendidik supaya dia tidak mengulanginya lagi, bukan supaya untuk agar dia tersakiti. Ya, tujuan kita itu adalah mendidik, bukan menyakiti. Tujuan kita adalah supaya dia tidak mengulangi lagi, bukan supaya dia benar-benar kapok karena kesakitan daripada pukulan kita. Enggak. Karena dalam kaidah la doror wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi la doror wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, jadi ingat, kalau mau mukul harus diukur, jangan sampai berlebihan, jangan sampai dia nggak bisa jalan, sampai memar, sampai lemes, nggak gitu ya. Ya pernah kami lihat itu di video itu, ada bapak gara-gara dia dimarahi sama tetangganya gara-gara anaknya nakal, diambil dibanting anaknya, wah jebak, dibanting lagi, jebak, nggak boleh ya, nggak gitu caranya ya, karena dia malu ya ditegur sama tetangganya anaknya nakal, diambil dibanting, kalau nggak salah sampai beberapa tulangnya itu keselio atau patah, nggak boleh ya. Itu yang nomor 2 ya. Jadi kalau memukul, hendaknya pukulannya itu sifatnya ringan dan tidak melukai. Yang nomor 3, tidak boleh memukul wajah. Jadi kemarin itu yang berita viral itu, anak yang rokok ditampar wajahnya, itu salah sebenarnya ya, salah ya, secara kacamata syariat ini ya, secara kacamata syariat itu salah, karena tidak boleh memukul wajah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, idza daraba ahadukum, kalau kalian mau memukul untuk tujuan mendidik tentu saja ya, falyattaqil wajah, maka hindarilah wajah. Coba pelan-pelan. Jika kalian ingin memukul maka hindarilah wajah. Berarti di sini boleh mukul apa tidak? Boleh mukul apa tidak? Boleh. Karena Nabi mengatakan kalau mau mukul hindari wajah, berarti boleh mukul. Kayak antum gini, kalau mau misal kalau mau lewat jalan ini boleh, tapi jangan di atas jam 10. Lah berarti selain di atas jam 10 boleh nggak lewat jalan ini? Boleh gitu ya. Jadi hadisnya itu ada pembelajaran yang lainnya. Selain kita tidak boleh memukul wajah, berarti boleh memukul tempat yang lainnya. Boleh memukul tempat yang lainnya.
Kemudian yang nomor 4, pukulan yang bukan merupakan had tidak boleh lebih dari 10 kali. Pukulan yang bukan merupakan had tidak boleh lebih dari 10 kali. Apa sih had itu? Had itu hukuman dari dosa. Gini. Orang berzina, dia masih perawan. Apakah dia dirajam? Tidak. Orang berzina, dia masih jaka. Apakah dia dirajam? Enggak. Dia dipukul cambuk. Berapa kali? 100 kali. Nah ini boleh karena ini had ini namanya. Ya, mabuk. Orang mabuk itu hukumannya apa? Dipukul 80 kali. Loh, katanya nggak boleh lebih dari 10. Boleh kalau itu hukuman had. Ya, jadi kalau hukuman had, tapi di sini nggak ada hukuman had. Ya, maksudnya di Jawa ini nggak ada. Antum pakai hukuman had yang bisa masuk polisi antum. Tapi di Aceh kan ada kan? Hukuman had di Aceh kan masih ada. Ya, jadi kalau bukan hukuman had, yakni ini hanya hukuman tarbiyah. Misal kita mukul istri, kita mukul anak, maka tidak boleh lebih dari 10. Selain tidak menyakiti tidak boleh lebih dari 10 kali. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kami bicara ini ada dalilnya ya Bapak Ibu, tidak dari keinginan kami saja. La yujlad fauqa asyri jaladat. Tidak boleh memukul lebih dari 10 kali. Illa fi had, kecuali dalam permasalahan had. Itulah. Min hududillahi ta'ala, daripada hudud Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau mendidik itu tidak boleh mukul lebih dari 10 kali. Kemudian ya, yang nomor 5, ya ini kita percepat ya. Tidak boleh memukul saat emosi sedang berada di puncak-puncaknya. Nah, ini jadi kalau jenengan dulu pas emosinya meledak, mukul tambah salah. Jadi mukul itu pas kita ini tenang. Kemudian kita pukul untuk didik dia. Nah, ini benar. Jadi bukan pas emosi meledak-ledaknya kita pukul, itu malah keliru. Karena kalau orang emosinya meledak-meledaknya itu mukul, itu pasti dia nggak ada batasan dan kurang bisa menerapkan syariat. Tapi kalau dia sudah tenang mukul, nah dia tahu mukul ini hanya untuk mentarbiyah saja. Hadisnya mana? Hadisnya riwayat Ahmad. Jadi kita bicara pakai dalil. Wa idza ghadaba ahadukum falyaskut. Kalau kalian berada dalam puncak amarah, diamlah terlebih dahulu. No, inilah. Susah apa tidak ini? Gitu. Jadi kalau di puncak amarah, kita itu malah disuruh diam dulu, menengo dhisik. Bahasa Jawa itu. Ya, jadi antum tuh kalau lagi di puncak amarah, diam dulu. Karena orang kalau di puncak amarah, dia itu nggak bisa ngambil keputusan yang tepat. Tiba-tiba menceraikan istri, ya kan? Tiba-tiba mukul istri, ya, tiba-tiba mukul anak berlebihan, akhirnya nyesel. Ya, akhirnya nyesel. Justru kalau lagi marah itu memuncak, diam dulu. Gitu. Makanya Bu, kalau suami jenengan marahnya memuncak kemudian tiba-tiba diem, ojo di celatu bojo sampean. Ya, kadang-kadang kan kita ini lagi marah kemudian kita diem, kita tuh pengen ngontrol diri kita. Gitu. Malah istrinya, loh, lapo mas sampean menengai, ngomong loh, tambah keliru sampean niku. Wes bener bojo sampean. Ya, jadi kalau pas bojo sampean marah meneng itu malah bener, malah dipancing ambek bojone. Ngomong ojo menengai. Ngomong loh, nak ngomong tambah keliru ngono lho Bu sampean niku. Ya, jadi nih repot ini kan ada orang tuh ya bilang suami saya itu kalau marah diem aja tat. Itu suaminya Anda bener gitu, sampean yang salah. Jadi nek suamine marah meneng itu malah bener. Nanti kalau tenang baru ngobrol gitu loh. Jadi kalau amarah memuncak jangan mukul. Jangan mukul kalau amarah memuncak gitu ya. Ya, beberapa waktu yang lalu juga saya lihat video suami istri ini lagi di puncak amarah. Ya, berantem sama istrinya, anaknya ikut-ikutan, malah anaknya kena bacok. Anaknya kena bacok sama bapaknya. Nyesel apa enggak? Ya nyesel, mati setelahnya. Ya, makanya kalau antum itu marah, diem dulu. Yang nyuruh bukan saya, yang nyuruh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan
orang yang bisa menahan ketika marah itu ciri-ciri penghuni surga. Seperti di surat Ali Imran ayat 134 tuh wal kadhiminal ghaib. Orang yang bisa menjaga amarahnya itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 6, ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nomor 6 itu adalah disesuaikan dengan kadar kesalahannya. Jadi kalau kita mau keras, kita mau tegas, ya tergantung kesalahannya dong. Jangan kesalahannya kecil kemudian kita ya menghukumnya dengan kekerasan yang berlebihan. Ya, makanya sering saya nasihati kepada ikhwah itu. Orang itu kalau berbuat salah bukan saya bela. Tapi kalau ada orang nyuri, ya ini saya berikan analogi ya. Kalau ada orang mencuri itu potong tangannya, jangan potong lehernya. Ya, kan ada beberapa kejadian kemarin di antara ikhwah itu, ada orang berbuat kesalahan, kemudian menanggapinya itu berlebihan. Bukan berarti dibiarkan, enggak. Bukan berarti kita membela, tidak. Orang mencuri potong tangannya, jangan potong kepalanya. Karena kalau ada orang mencuri dipotong kepalanya itu zalim, dosa, ya kan? Bahkan kalau ada orang mencuri dipotong tangannya padahal yang dicuri itu nggak sampai nisab, ya dosa juga. Nisab mencuri itu adalah 1 dinar. 1 dinar, ada yang bilang setengah dinar, kita anggap 1 dinar aja. 1 dinar kurang lebih sekarang ini sudah 2 juta lebih mas kan? Ya 8 juta, 10 juta. Jadi kalau orang mencuri HP yang 5 juta aja itu nggak dipotong tangannya, masa malah dibakar orangnya. Nah ini salah kaprah. Maka anak itu kalau berbuat kesalahan hukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Ya, jadi jangan kesalahan kecil kita meluapkannya berlebihan. Jangan kesalahannya kecil kita mukulnya berlebihan. Ya. Taib. Misal ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini ada hadis ya. Saya itu bicara selalu mengusahakan ada dalil daripadanya. Hadis riwayat Tabrani dikatakan ada seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna ahli yughdibuni fabima u'akibuhum. Ya Rasulullah, istri dan anakku itu sering berbuat kesalahan terhadapku. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Rasulullah? Ta'fu, maafkanlah. Duh, enak kan ngomongnya Nabi? Maafkanlah. Kemudian dia mengatakan as-saniyah. Nabi mengatakan as-saniyah itu maksudnya, tapi dia melakukan itu untuk kedua kalinya. Maka apa kata Nabi? Ta'fu, maafkanlah. Kita ini kadang belum berbuat sudah kita marahin gitu. Ya, anak kita ini belum berbuat, ini sudah kita marahin, sudah kita pukul gitu. Ya kan? Padahal belum berbuat gitu. Dan ini sudah berbuat 2 kali. Kemudian dia mengatakan salisan, bagaimana kalau dia mengulangi untuk yang ketiga kalinya? Jadi istriku berbuat salah untuk ketiga kalinya, anakku berbuat salah untuk ketiga kalinya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa in aqabta fa'aqib biqadrik ad-danbi wattaqi al-wajh. Kalau memang engkau mau menghukumnya dengan tegas, maka hukumlah, pukullah, tapi hindarilah memukul wajah mereka. Loh, jadi di sini tuh Nabi mengatakan boleh mukul, karena bojone angel tuturane, anake angel tuturane, pukul tapi jangan pukul wajahnya. Ya, tapi ini setelah berapa? Setelah 3 kali. Ya. Ini sebagai contoh nih dalam hadis, ya hadis ini juga diterima oleh sebagian sahabat, ya. Ba'asani ummi, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Basr, ya, ibuku menyuruhku mengantarkan makanan bikitfin min inab, ya, berupa satu apa ini namanya ya, ya 1 kantong lah bahasa kita. 1 kantong anggur untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian sampai Nabi dia dijewer. Jadi dia ini disuruh ibunya bawain anggur untuk siapa? Untuk Nabi. Sampai ke Nabi dia dijewer telinganya. Nabi yang jewer ini. Makanya kalau ada orang bilang
yang jewer anaknya itu sel otaknya jutaan itu hilang, wah repot itu. Ya, yang jewer anaknya tuh zolim sama anaknya, repot itu. Ini Nabi yang nyontohkan. Tapi tentu saja bukan jewer sampai rubuh, boten ya. Dijewer aja, ya dijewer sama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ya Godar atau ya Gudor. Apa itu? Itu makna bagi orang yang tidak amanah. Hei, wahai kau anak nggak amanah kamu ini. Kenapa? Karena Nabi tahu. Jadi sepanjang jalan itu anggur dipangan. Ya, jadi ya, dia ini disuruh ibunya ngasih sekantong sekeranjang anggur buat Nabi. Tapi dari jalan sampai Nabi dipangan. Bahkan dalam riwayat itu sampai hampir habis. Ya, lah ini nggak disebutkan apakah Nabi tahu dari malaikat Jibril ataukah prasangkanya Nabi, nggak disebutkan di sini. Misal kalau ini prasangkanya Nabi, nggak mungkin ada orang ngasih anggur Nabi cuma beberapa biji, kan nggak mungkin gitu. Ya, ini kok misalnya anggur kan ada tangkainya banyak, ini kok yang bijinya tinggal dikit itu. Ini kalau seandainya ini bukan wahyu, tapi nggak disebutkan. Ini apakah dapat wahyu dari Allah atau tidak, nggak disebutkan. Yang penting Nabi tahu, karena dia sendiri yang cerita, yang dijewer ini yang ceritain. Jadi dia dijewer gara-gara kenapa? Waktu kecil disuruh ibunya nganter anggur, dimakan di tengah jalan, ya sampai hampir habis, dijewer sama Nabi. Nah, hei kamu orang yang nggak amanah gitu, ya gitu. Ya jadi di sini kita belajar bahwa terkadang boleh bersikap tegas dan keras itu sama anak itu boleh, tapi ada batasannya. Kalau ada kita mengikuti sebagian motivator, sebagian orang yang berceramah, sama sekali nggak boleh keras sama anak, repot ini. Ya, padahal kita ini ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang nomor 7, ya, usia minimal anak dipukul adalah 7 tahun. Usia minimal. Ya. Jadi kalau di bawah 7 tahun tidak boleh dipukul. 7 tahun sudah boleh diterapkan. 10 tahun boleh lebih keras lagi. Ya, jadi dalam hadis dikatakan muru auladakum bisolati wahum abna sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat sedangkan mereka berumur 7 tahun. Kalau kita belajar dari hadis ini ya, tafsir syarah hadis ini ya, umur 7 tahun itu boleh kita kerasi, tapi nggak boleh berlebihan. Jadi masih ada tegasnya lah, tapi nggak boleh dikit dipukul nggak. Jadi kalau dia nggak sholat, ya udah, ya dalam artian dia masih umur 7 tahun. Kalau dia malas, ya udah, besok ditegasi lagi, Boleh dipukul, boleh, tapi kalau bisa dihindari umur 7 tahun ini. Yang nomor 10, yang umur 10 wajib dipukul. Bukan bukan dianjurkan lagi, wajib. Jadi Anda nih kalau punya anak 10 tahun belum sholat, gak sampean pukul, lu malah sampean lu salah. Sampean ini salah, dosa sampean. Jadi kalau umur 7 tahun boleh. Saya ulang sekali lagi ya. Umur 7 tahun boleh dipukul, tapi dihindari memukul ini. Tapi boleh tegas. Ya, boleh ayo sholat, ayo boleh. Umur 10 tahun wajib. Lihat ini. Ya, dikatakan wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka, wajib. Wahum abna asyri, dan mereka itu umur 10 tahun. Pondok kami itu kan gambaran, mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Pondok kami itu adalah gambaran bagaimana orang tua mendidik anak selama di rumah. Ya, karena kami kan mendidik mereka, kalau nggak sesuai dengan didikan kami kan kami nasihati. Kan kami juga konsultasi 2 arah. Kenapa kamu kok susah dibangunin? Kenapa kok kamu susah diajak sholat berjamaah? Kan kita tanya. Ternyata ada sebagian yang memang nggak pernah dipukul sama orang tuanya, walaupun dia nggak sholat, walaupun sholat subuhnya jam 7, walaupun sholat subuhnya jam 8, nggak pernah dipukul sama orang tuanya. Padahal anak yang mondok di tempat kami kan SMP,
SMP umurnya berapa? 12. Jadi kalau kita ini nggak pernah mukul anak kita yang nggak sholat, malah keliru. Harus sampein pukul. Ya, tapi ya tadi ada aturan cara mukulnya. Ya, jadi kalau umur 7 sudah boleh. Tapi memukul itu alternatif terakhir. 10 wajib. Karena sholat ini ada perintah khusus. Dalam ayat dikatakan wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang nomor 8, ya. Yang nomor 8, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Maslahat dari pukulan itu harus lebih besar daripada mudorotnya. Maslahat harus lebih besar daripada mudorotnya. Jadi gini, dalam kaidah fikih itu ada dikatakan seperti ini, darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Dalam kaidah fikih, meninggalkan mudorot itu lebih utama daripada mengambil sebuah manfaat. Saya kasih contoh. Sholat kita ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sunnahnya itu tangannya itu kan harus gini, melebar. Sunnahnya, sunnah kalau kita kerjakan dapat pahala, melebar kayak gini. Tapi kalau kita coba terapkan ini nanti loh, sholat berjamaah, coba antum semua nerapkan tangan yang lebar, kan sikut antum kena teman antum. Dan menzolimi orang lain hukumnya haram. Menzolimi hukumnya haram, ya kan? Sedangkan mengamalkan hukumnya sunnah, mana yang diutamakan? Ya, menghilangi kezoliman. Jadi mending gak usah ngamalno sunnah tapi gak zolimi orang lain. Karena kalau semuanya maksa tangannya gini ngikuti sunnah Nabi, gak bisa. Yang bisa imam, atau ketika antum sholat sendirian, munfarid. Tapi kalau sholat berjamaah kadang bisa kadang enggak, tergantung posisi dan kedekatan softnya. Ya. Dan ini kaidah ini berlaku dalam semua hal. Contoh, antum punya anak, kalau dipukul dia nggak akan ada efek jerah. Antum punya istri, kalau dipukul malah antum dipukul balik. Nah, misal dia dulu punya sabuk hitam, ya kan ya. Antum pukul malah antum dipedeng. Misal nyerah antum tap. Ampun mak, ampun gitu misal. Ya, nah kan nggak ada manfaatnya. Ya, tapi kalau memukul itu ada manfaatnya, maka memukul kerjakan. Manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya. Memukul itu ada mudorot nggak? Ada. Ya, tapi kalau maslahatnya lebih besar, maka lakukanlah. Tapi kalau ternyata mudorotnya lebih besar, jangan dilakukan. Misal nggak ada manfaatnya sama sekali. Toib. Kemudian tidak boleh melukai, Bapak Ibu. Yang nomor 9. Ya, jadi jangan sampai melukai. Ya, hanya bersifat ancaman. Ya, karena Nabi pernah memarahi orang yang memukul ya dengan cambuk sampai melukai. Ya. Itu nomor 9. Nomor 10, berhenti ketika anak menyadari kesalahannya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, idza daraba ahadukum khadimahu fadzakarallah farfa'u aydiyakum. Apabila salah seorang di antara kalian memukul pelayannya, istrinya, anaknya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka hendaknya dia menghentikan pukulannya. Jadi mohon maaf ya, kalau ada seorang punya istri itu habis tilpun-tilpunan sama laki-laki lain tanpa izin kita marah, sudah kita nasihati nggak bisa, kita pukul, tepak. Kita pukul, tepak, kemudian astagfirullah, maafkan aku mas, berhenti, gak boleh. Ya, karena ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Sama anak juga seperti itu. Kalau dia sudah beristighfar, dia sudah minta ampunan, menyadari kesalahannya, gak boleh kita lanjutkan. Karena pukulan itu adalah mendidik. Itu nomor 10. Ya. Kemudian yang nomor 11, mungkin yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah tidak boleh mengumpat ya kepada istri dan anak, nggak boleh. Jadi tegas itu boleh, marah itu boleh,
Keras itu boleh dengan takaran tadi, tapi tidak boleh dengan umpatan. Ya, tidak boleh dengan apa? Dengan umpatan. Karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sibabul muslimi fusukun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Fasik itu maknanya adalah pelaku dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi mereka itu bentuk kekufuran. Ya, itu bentuk kekufuran. Ya, bahkan dalam riwayat Abu Dawud, la tasubuddika fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam jantan. Ayam jantan itu dicela itu Nabi marah. Apalagi mencela manusia. Ya, apalagi mencela manusia. Jadi kalau memang kita marah sama istri, marah sama anak, jangan sampai ngumpat. Oh, mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan. Oh, goblok. Oh, bodoh. Oh, apa namanya? Hewan-hewan misal. Ya, yang anjing, yang kucing, yang kuda dan sebagainya. Enggak boleh muslim kayak gitu. Jadi kalau Anda melakukan seperti itu, Anda pelaku dosa besar. Mohon maaf. Ya, kalau Anda melakukan hal itu di rumah Anda pelaku dosa besar. Kepada siapa? Kepada Allah dan kepada keluarga Anda. Maka minta maaflah kepada keluarga Anda dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih di rumah itu suka ngumpat-ngumpat, ya, karena banyak kejadian kadang orang-orang itu kalau ketemu sama temannya di luar rumah itu sopan, tapi kalau di rumah suka ngumpat sama keluarganya. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu pelaku dosa besar. Jadi orang yang suka ngumpat itu pelaku dosa besar. Kalau di Jawa Timur misal mesoh itu termasuk bentuk umpatan, maka itu juga pelaku dosa besar. Maka hati-hati ya. Ya, hati-hati dengan hal sedemikian. Bahkan berita ya video yang viral itu artis itu habis banting istrinya ngumpat-ngumpat kepada istrinya. Ya, nah itu pelaku dosa besar, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, jadi yang sedemikian harus dihindari. Jadi itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah terkait mendidik dengan kekerasan, bagaimana Islam mandangnya. Jadi yang pertama, ya, hukum asal mendidik itu adalah dengan lemah lembut. Ya, hukum asal mendidik itu adalah dengan lemah lembut. Kemudian Islam tidak mengingkari bahwa terkadang diperbolehkan mendidik dengan keras dan tegas, tapi ada batasan-batasannya. Ya, ada nilai-nilai yang tidak boleh kita melebihi daripadanya. Jadi kita harus berada dalam pertengahan, ya, dan yang paling baik adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang memberikan nasihat di luar ya akhlak Nabi Muhammad SAW, maka kita tetap harus meyakini bahwa akhlak Nabi itu yang paling baik. Jadi seperti itu ya. Kalau memang kekerasan itu diperlukan, ketegasan itu diperlukan, maka terapkanlah dengan batasan-batasan tadi. Tidak boleh lebih dari 10, harus sudah tamyiz dan harus berhenti kalau dia minta ampun, dan beberapa poin yang sudah kami sampaikan lagi. Dan jangan sampai mengumpat kepada keluarga kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi aku qouli hadza, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, sikap dan kekurangan dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.